Bang, rekomendasi koin lagi bang. Apa ya? Oke, jadi ya kita akan melihat dulu si Bitcoin ini yang luar biasa hebat. Benar-benar no correction guys. Dan besok adalah Senin. Apakah Monday Asian manipulation? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini aku udah no comment banget ya sama BTC dan aku memilih untuk mencari koin-koin yang long gitu. Ya mungkin ada yang minta rekomendasi koin gitu kan. Oke, habis ini kita kasih bonus sinyal. Cuman satu dulu ya. Kita bahas BTC dulu ya. Nah dari time frame kecil kalau kita perhatikan dia mulai ada menunjukkan sedikit pelemahan. Tapi kalau dari time frame besar wah 30 menit 1 jam itu benar-benar kayak strong banget. Dan aku takutnya gini guys ya. Kan udah sering ya aku bilang wah ini bakal manipulasi dan segala macem. Cuman di sini udah ada satu bear div guys. Kalian bisa lihat udah satu bear div. Nah, curiganya nih, nggak cukup malah satu bear div ya. Dia masih bisa bukan ngebanting sih, naikin ya sampai 35. Kan udah sesuai yang aku bilang kemarin. BTC kalau nggak jebol di bawah 35, masih di bawah under 35, tetap masih terhitung HNS gitu, ya kan? Masih tetap terhitung HNS dan bisa aja bear div-nya 2 lapis kayak gitu. Dan sekarang kalau kita perhatikan ini kayak sideways aja ya gitu ya. Dan ini udah tinggi banget sebenarnya dan nggak masuk akal juga ya. RSI udah double top, udah bearish gitu ya. Dan dua plan long aku udah plan short aku udah SL guys. Dan wow, ini benar-benar luar biasa banget ya. Dan kalau ngajak dia mungkin ada mau menyelamatkan BTC DOM mungkin ya. Kalau BTC ya koreksi terlalu cepat ya ini juga nggak etis juga. Tapi kalau misalkan dia mau menyelamatkan BTC DOM untuk menerjunkan DOM dan menaikkan harga altcoin, sebenarnya nggak berpengaruh kayak gitu ya. Jadi apa ya? Ya sah-sah aja gitu. Cuman di sini adalah yang menjadi permasalahan itu di sini mulai banyak banget USDT yang masuk ke dalam exchange ya. Ntar ini mana nih? Nah ini guys ya, banyak USDT masuk ke dalam exchange mulai dari kemarin. Nah jadi di sini kalau aku lihat kayaknya udah nggak lagi untuk ngepom-pom Bitcoin, tapi banyak altcoin yang big caps gitu ya masih berada di bawah, masih under gitu kan. Nah jadi ya logikanya di situ gitu, dia bakal ngepom-pom itu karena apalagi mau dipom-pom karena Bitcoinnya udah naik gitu. Ya persis dengan kejadian yang waktu itu terjadi ketika Bitcoin di 30.000 ya, 31.000 yang waktu itu orang teriak wah ini bakal 32 OTW sekian scam. Aku nggak teriak kita bakal ke 32 ya, aku udah bilang hati-hati aja di 30, entah 30, 35, 36 masih 30-an. Pokoknya sebelum 31 lah ya. Dan kalau kita perhatikan di sini BTC DOM dia membentuk pola, bentar mana sih? Dia membentuk pola mana ini polanya guysku semuanya, ini di mana polanya? Waduh, kok nggak ada sih? Loh. Ini kenapa begini nih? Mana ini? Oh alah ini guys. Nah, sorry ya. Hehe. Ini dia malah membentuk pola. Iya pintar. Rounding top. Yang kalian tahu sendiri adalah rounding top ini adalah pola di mana market akan mengalami koreksi setelah adanya pengapuran atau pelemahan gitu. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan rounding top dia bakal tetap akan menzigzag ya. Pergerakannya itu tetap akan menzigzag gitu. Ya. Tetap akan menzigzag. Di sini misalnya ya dia bakal ke sini dan ke sini. Based on target ya, tapi targetnya bisa aja berubah-ubah. Tapi kalau yang di pemandangan aku adalah dia membentuk rounding top gitu. Beda sama rounding bottom. Kalau rounding bottom akan naik, di sini rounding top dia bakal turun, oke? Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Oh ya, bonusnya lupa. Satu aja ya, Flow. Ya, Flow adalah salah satu koin. Oh, 2 guys. Satu lagi aku akan kasih. Di sini Flow kalau kita perhatikan, nah di sini aku fokusnya adalah jangka panjang semua ya. Sekali lagi fokusnya adalah di koin jangka panjang. Kenapa di jangka panjang? Ya karena di jangka panjang ini kalau kita perhatikan dia udah akumulasi dan kemarin sudah sempat breakout si koin ini, tapi dia malah balik koreksi lagi. Dan kalau kita perhatikan hari ini 2 candle hijau gitu kan, dibalas hari ini 1 candle merah.
Dan itu adalah hal yang wajar ketika di suatu uptrend. Dan target aku ya masih bisa dia menaikkan ke sana gitu ya. Nah, jadi ya kalau kalian mau cicil dari daily ya, di sini aku kasih targetnya daily. Jadi ini jangan kalian bilang ini bakal naiknya cepat dan instan. Enggak gitu ya. Tapi kalau flow ya aku tunggu aja. Ini bakal membentuk pattern-pattern atau pola-pola. Kalau misalnya bullishnya kuat, dia akan melanjutkan gitu ya. Koreksi retest, wajar lah retest, masa nggak retest ya kan, kayak gini. And then satu lagi adalah Fed. Nah ini Fed ini udah breakout juga dari dailynya ya, tinggal kalian lihat ya. Nah ini aku udah gambar, ini kurang lebih dia sekitar 220 hari guys ya. Udah sekitar 220 hari dia men-sideways-kan diri. Dan finally lusa kemarin ya, harusnya kemarin tuh dia terhitungnya breakout kayak gitu. Dan hari ini dia juga masih breakout tapi dia belum retest kayak gitu guys ya. Nah jadi alangkah baiknya adalah sebenarnya ya, yang kalau mau main sabar ya tunggu dia retest gitu ya kan. Nah jadi ini benar-benar cakep sebenarnya, tapi ya kita tinggal lihat aja lah apakah valid atau enggak. Cuman yang sekarang breakout itu juga ya bisa fake guys ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye.